Kobaran api kian membesar dan menghanguskan pos polisi Geraha Bunga serta Sekretariat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Api diduga berasal dari korsleting arus pendek listrik dari area kantin warung yang berada di area belakang pos. Petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan seluruh area bangunan tersebut. Jadi kita kurang lebih jam 22.45 kita ada telepon dari pos polisi Geraha Bunga bahwa terjadi 65 di pos polisi Geraha Bunga. Yang terbakar itu pospol sama base campnya ya IJTI Tangsel ya. Kalau kesulitan kita tidak ada. Alhamdulillah. Sejumlah peralatan elektronik turut hangus terbakar. Alhasil, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. TKP 87 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Yaitu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Prama dan sahabat RTV, selain informasi mengenai kebakaran tadi, kami juga ada informasi terkait seorang bandar judi yang diringkus oleh polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, tim Opsnal Polsek Padang Timur meringkus seorang bandar judi dan 3 orang lainnya di salah satu warung di Jalan Dr. Sutomo, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, keempat pelaku telah menjadi target dalam operasi Pekat Singgalang 2024. Sejumlah petugas tim Opsnal Polsek Padang Timur menggerebek warung yang dijadikan tempat bermain judi kartu di Jalan Dr. Sutomo, Kota Padang, Sumatera Barat. 4 pria yang tengah asyik bermain judi kartu ini pun tak menyangka akan kedatangan polisi. Satu dari 4 pelaku bernama Nazarudin, berusia 61 tahun, merupakan bandar judi yang sekaligus merupakan pemilik warung. Nazarudin dan ketiga pelaku lainnya yakni Alfa, Hengki, dan Yudi langsung digelandang ke Polsek Padang Timur. Penggerebekan judi tersebut merupakan bagian dalam operasi Pekat Singgalang 2024 yang digelar kepolisian. Sesuai dengan operasi Pekat Singgalang 2024. Dan salah satu dari 4 orang yang kami amankan tersebut merupakan seorang lanjut usia. Dan sampai saat ini keempat pelaku kami masih dalam proses penyidikan kami. Selain keempat pelaku, petugas juga menyita uang Rp190.000 dengan berbagai pecahan, 3 set kartu jenis ceki atau koa, dan 5 batu domino. Atas perbuatan mereka, para pelaku terancam pasal tentang perjudian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Kepolisian berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di salah satu parkiran minimarket di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat tengah tertidur pulas di tempat persembunyiannya. Pria ini terkejut saat dibangunkan petugas kepolisian yang langsung meringkusnya usai aksinya mencuri sepeda motor terekam CCTV. Ia ditangkap saat tengah tertidur pulas di tempat persembunyiannya di kawasan Cihanjuang. Penangkapan pelaku dilakukan 2 hari setelah kejadian dengan berbekal rekaman kamera CCTV. Sebelumnya, 2 pelaku terekam kamera CCTV tengah memantau suasana salah satu parkiran minimarket di kawasan Cibaligo, Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat kondisi sepi, para pelaku langsung membobol dan membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir. Pencuriannya itu tergantung dari kesempatan yang mereka dapat, baik itu di perumahan maupun di jalan. Ya, jadi begitu lihat sasarannya memang ada kendaraan bermotor yang mereka cari, mereka berhenti, kemudian mereka langsung melakukan aksinya.
Dari hasil pengembangan, petugas kembali menangkap 5 orang pelaku lainnya dalam komplotan tersebut. Sebanyak 10 sepeda motor diamankan sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Informasi berikutnya, si Jago Merah melalap gereja Sidang Tuhan Agape Ministi yang berada di Jalan Raya Bogor, Sukma Jaya, Kota Depok. Kejadian ini menyebabkan seluruh peralatan ibadah ludes terbakar. Dan melahap seluruh isi gereja Sidang Tuhan Agape Ministi yang berada di Jalan Raya Bogor, Sukma Jaya, Kota Depok. Warga yang panik berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya sebelum akhirnya petugas damkar Kota Depok datang ke lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan beberapa saat kemudian setelah Dinas Damkar Kota Depok mengerahkan 6 unit mobil pemadam dengan 30 personelnya. Barang-barang kering, jadi kami panik dari situ. Kalau sudah merembes ke rumah pasti kami terbakar, kami semua habis. Makanya kami panik. Jadi kejadiannya dari dalam kami nggak tahu. Tiba-tiba api udah naik, baru kami kaget semua keluar. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun warga sekitar kehilangan tempat ibadah mereka satu-satunya. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kini kasusnya pun ditangani oleh Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Tidak hanya Kampung Muara Bahari dan Kalipasir, beberapa wilayah di Jakarta Barat yang disinyalir rentan dengan peredaran narkoba tak luput menjadi sasaran penggerebekan polisi. Ya, lantas sebenarnya apa yang menjadi alasan mengapa peredaran narkotika sepertinya bebas berlalu lalang, khususnya di wilayah permukiman padat penduduk? Inilah bagian kedua dari liputan dalam CSI, Lembah Hitam Si Barang Haram. Perang terhadap narkoba terus digaungkan oleh aparat kepolisian dan elemen masyarakat. Berbagai langkah dilakukan guna menghentikan peredaran narkoba dan menangkap orang yang terlibat di dalamnya. Polisi pun menyasar Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang disinyalir menjadi salah satu lokasi peredaran narkoba. Dari penggerebekan itu, polisi menangkap 31 orang, 5 diantaranya merupakan perempuan, 22 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa 103 gram narkotika jenis sabu, alat timbang, mesin penghitung uang, senapan angin, airsoft gun, senjata tajam, dan drone. Permukiman warga di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat juga tak luput dari sasaran penggerebekan polisi. Sejumlah rumah yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba satu persatu digeledah petugas. Penggerebekan dilakukan buntut dari laporan warga dan tokoh agama yang resah lantaran adanya peredaran gelap narkoba di kawasan tersebut hingga menyasar para remaja. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 26 tersangka dan menyita 2 kg narkoba jenis sabu. Perburuan jaringan narkotika terus berlanjut. Sejumlah orang yang dicurigai terlibat peredaran narkoba di Jalan Ori, Kampung Boncos, Palmerah, satu persatu digeledah oleh tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya itu, petugas juga menyusuri satu persatu rumah di dalam Kampung Boncos menggunakan anjing pelacak. Dari hasil penyusuran, polisi menemukan sejumlah paket sabu siap edar yang disembunyikan di sela-sela tembok rumah.
Polisi juga mengamankan 46 orang yang merupakan pengedar sekaligus pengguna narkotika. 42 orang diantaranya positif mengonsumsi narkoba. Selain para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa paket sabu siap edar, senjata tajam, alat timbang, dan uang. Operasi narkoba ini dilakukan dari pengembangan penyidikan, usai tertangkapnya 2 pengedar dengan barang bukti 10 kg sabu. Dari IS dan HS tersebut yang diamankan di salah satu parkiran basement hotel di wilayah Palmerah, Jakarta Barat, diamankan 10 paket narkotika jenis sabu seberat 10.000 gram atau 10 kg. Berhasil diamankan kurang lebih 46 orang yang ada di depan kita, terdiri dari 44 laki-laki dan 2 orang perempuan. Dari 46 tersebut, langsung kita lakukan cek urin dan dinyatakan 42 orang positif. Urinnya mengandung narkotika jenis sabu. Berdasarkan data BRIN, BPS, dan BNN, penyalahgunaan narkotika di Indonesia per Juni 2024 sebesar 1,73% atau setara 3,3 juta orang. Angka yang terbilang besar. Ironisnya, mayoritas pecandu merupakan anak muda usia 15 hingga 24 tahun. Sementara, menurut data Humas Mabes Polri, dari Januari hingga April 2024 menunjukkan, polisi telah menindak sebanyak 17.855 kasus penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia. Dari kasus tersebut, polisi dapat menangkap 22.177 orang tersangka, menyita 2.194,56 kg sabu, 1.703,6 kg ganja, serta 2.228,7 kg ekstasi. Ada fenomena menarik. Aksi tawuran yang kerap muncul di wilayah rawan narkoba dan padat penduduk disinyalir dijadikan alat untuk mengelabui aparat kepolisian dan warga untuk bertransaksi narkoba. Sebenarnya hubungan yang signifikan enggak pada kemiskinan. Ternyata memang daerah itu sarang narkoba juga gitu loh. Jadi kalau mereka melakukan transaksi, kayaknya mereka udah set up tuh tawuran itu. Jadi pada waktu mereka mengini tawuran, transaksi itu dilakukan di balik itu. Tumbuh suburnya peredaran narkoba di daerah tertentu dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari isu sosial ekonomi hingga tingkat pendidikan yang rendah. Kalau saya lihat dari segi sosial ya, terutama sebagai sosiolog, memang narkoba ini paling mudah, bukan paling mudah, ya kalau mereka mau sembunyi gitu, paling gampang adalah memang di komunitas gitu. Di komunitas yang satu ada karakteristiknya, biasanya komunitas yang padat gitu ya, padat. Terus kedua, memang infrastruktur, kalau kita bicara padat, sarana prasarananya sebagai permukiman pasti sangat minim, terbatas. Terus ketiga, itu kalau kita lihat dari karakteristik demografinya, sosial demografinya, penduduknya, umumnya itu adalah banyak anak-anak yang putus sekolah. Linda menambahkan, tuntutan ekonomi seringkali membuat orang lebih memilih jalan pintas tanpa memikirkan akibatnya di kemudian hari. Disinilah peran aparat terkait diharapkan hadir untuk bisa memberikan jalan keluar demi memutus mata rantai peredaran narkoba yang mengintai di tengah masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI, RTV. Saka Tatal jalani sidang perdana peninjauan kembali atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. CSI akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
Kita lanjutkan CSI, sahabat. Drama kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berlanjut. Setelah wajib lapor selama 4 tahun, Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, akhirnya bebas murni. Dan hari ini ia langsung menjalani sidang perdana peninjauan kembali atas penahanan dirinya. Sehari setelah dinyatakan bebas murni, Saka Tatal jalani sidang perdana peninjauan kembali atas vonis hukuman 8 tahun penjara yang ia telah jalani atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang perdana ini digelar di Pengadilan Negeri Cirebon dengan agenda pemeriksaan awal. Saka Tatal berharap nama baiknya dipulihkan serta mendapatkan ganti rugi atas hukuman yang ia jalani. Yakin bahwa memori PK yang kita ajukan menurut bukti-bukti hukum kita sangat sempurna. Insya Allah mudah-mudahan Mahkamah Agung yang akan mengadili daripada memori PK kita ini mengabulkan. Sehat Ibu Titin, Saka sehat. Sehari sebelumnya, Saka Tatal didampingi keluarga dan kuasa hukumnya mendatangi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat untuk mengurus berkas bebas murni. Saka Tatal divonis 8 tahun penjara oleh PN Cirebon pada tahun 2016. Pada tahun 2020, ia dinyatakan bebas bersyarat dan dikenakan wajib lapor. Setelah tahun 2020 kan Saka walaupun sudah di luar tetapi kan ada wajib lapor. Nah mulai hari ini tidak ada lagi kewajiban untuk melapor dia sebagai terpidana yang statusnya bebas bersyarat waktu dari sidang bebas murni ya Bu, ya, sekarang Bu? Ya. Kemarin berapa lama Bu wajib lapornya Bu? Ya dari tahun 2020 sampai ini 4 tahun. Meski sudah bebas murni, namun Saka Tatal hingga kini tetap berusaha mengembalikan nama baiknya dan membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari, dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Jalan keluar kedua ke wisata utama. Nah, hampir saja terjadi kecelakaan ya sahabat RTV, di mana ini pengemudi sepeda motor mengambil jalur sebelah kiri padahal dia mau mengarah ke kanan. Ini sangat berbahaya sekali meskipun dia sudah menggunakan sein lampu sebelah kanan, tapi sebaiknya tidak mengambil jalur yang berada di sebelah kiri. Sehingga kendaraan yang berada di sebelah kanan itu tidak melihat blind spotnya tersebut. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan atau membawa kendaraan, kita harus konsentrasi dengan jalur kita, jangan sembarangan mengambil atau memotong jalur orang begitu saja. Lihat-lihat dong. Jalan keluar kedua ke wisata utama. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.